itu Ibu ingin mencari kehadiran. Semuanya hadir? Baik, terima kasih. Ibu minta ke depannya terus seperti ini ya. Agar kamu tidak ketinggalan materi. Nah, sebelum masuk pada materi kita, Ibu mau kita buat kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas ini wajib dilaksanakan. Mau kesepakatan kelas dari Ibu atau dari kalian? Dari Ibu. Oke. Nah, di sini terdapat 3 kesepakatan kelas. Yang pertama, tidak boleh ribut. Yang pertama apa? Tidak boleh ribut. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, memperhatikan guru yang menjelaskan materi. Berarti setuju toh? Itu tidak boleh dilakukan. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya. Pernahkah kalian membaca laporan berita tentang lingkungan? Tidak pernah? Oke. Apa perbedaan cara bercerita dalam dongeng dengan cara menyampaikan berita atau fakta? Ya? Berdiri. Sedangkan berita memberitakan informasi yang benar. Oke, tepuk salut untuk dia. Salut, 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 salut. Jadi pertanyaan di sini. Tadi sudah buat kesepakatan kelas. Di sini pertanyaan, apa perbedaan cara bercerita dalam dongeng dengan cara menyampaikan berita atau fakta? Dari jawaban Rian tersebut sudah pas. Di sini Ibu ingin meluruskan kembali. Catat sebentar pertanyaan. Dongeng, ini perbedaannya. Dongeng bertujuan menghibur. Catat. Menggunakan bahasa konotatif. Menggunakan bahasa konotatif atau hiasan. Menggunakan bahasa konotatif. Atau hiasan. Hiasan itu tulisannya hiasan. Konotatif atau hiasan. Sedangkan berita memberikan informasi yang benar dan nyata. Memberikan informasi yang benar dan nyata. Yang benar dan nyata. Yang benar dan nyata. Dari penjelasan tersebut, hari ini kita belajar mengenai tenang.
Tulis nanti buat tidak usah. Tidak usah. Kelompok 1 mereka membuat foto. Tulis kalian dia Iya sayang. Tulisnya yang mereka buat adalah bahasa daerah. Bahasa daerah Jawa beda dari bahasa daerah Manggarai. Begitu pun Manggarai beda dengan bahasa daerah Tenang. Jika memakai karya yang mereka baik tidak mengenai bahasa daerah dari sejarah dari Inggris dan asing yang dari Manggarai. Tidak boleh berbeda-bedakan dan sampai nama kalau dari bahasa apa yang bilang begitu tuh. Nah, begitu benar kalau dari bahasa ketawa. Teks non sastra tentang menjaga kebersihan lingkungan. Oke, kelompok 2. Dan itu materi hari ini. Dan siapa di sini yang tahu apa itu teks non sastra? Putra tahu? Tidak tahu? Iki? tentang menjaga Menjaga kebersihan lingkungan. Terus sudah itu. Nah, teks non sastra, teks yang berisi informasi yang fakta, pengetahuan atau penjelasan tentang suatu hal dengan bahasa yang jelas dan nyata. Kamu tidak catat, sebentar kita punya tugas. Teks non sastra, teks yang berisi informasi, fakta, pengetahuan atau penjelasan tentang suatu hal dengan bahasa yang jelas dan nyata. Jenis teks non sastra ada dua. Jenis teks non sastra ada dua. Baik, yang kedua itu jika yang mereka buat ini Jenis teks non sastra di sini ada dua. Yang pertama denotatif. Yang pertama denotatif. 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 Yang kedua konotatif. Oke, perhatikan pelajaran. Yang kedua konotatif. Ada dua. Nah, denotatif siapa yang tahu apa itu denotatif? Denotatif merupakan makna sebenarnya atau makna asli. Catat sebentar tulis. Denotatif adalah denotatif adalah makna sebenarnya atau makna asli. Asli atau makna asli. Konotatif adalah sebenarnya atau makna asli. Yang kedua konotatif. Jadi, ini ibu mau tanya kembali. Belum. Jawabannya kemenangan Kedua konotatif. Konotatif merupakan kata yang memiliki arti
Sudah? Itu tadi Untuk budaya Supaya kamu bisa menentukan mana yang konotatif dan mana yang merupakan denotatif. Nomor 1, sampah menumpuk di selokan. Sampah menumpuk di selokan. Sampah menumpuk di selokan. menghargai perbedaan dalam pembuatan bangsa walaupun kita memiliki budaya, bahasa, dan Dua. yang berbeda, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Penyakit mulai menghantui warga. Bersama penyakit mulai mencapai dan menjadi bangsa yang penyakit apa tadi? Penyakit mulai menghantui warga. anak. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Untuk menutupi pelajaran Mulai menghantui warga. Sudah Hanya 2. Di antara 2 ini kamu tentukan mana yang dinamakan denotatif dan mana yang dinamakan konotatif. Lihat kembali konotatif itu apa, denotatif itu apa. Lalu kamu tentukan kalimat yang sudah kalian Kamu sudah paham toh? Sekarang ibu bagi kalian teks bacaan. Mohon dibaca. Baca berkali-kali. Sabar, dari mereka dulu. Jangan baca. Kamu semua baca supaya paham. Baca di situ. Ya
Di beberapa daerah masyarakat Atau duduk di sini. Mana kamu berkata? juga membantu mengurangi pencernaan lingkungan. Minuman yang kotor dapat menimbulkan sampah yang dapat menyebabkan mati ketika hujan. Air tergenang juga menjadi tempat berkembang biak dari Tanya satu-satu, tidak terjawab. jam ini banyak sampah plastik sulit terurai sehingga dapat mencemari tanah dan membawa berkembang sampai dengan memastikan masyarakat dapat hidup berdampingan aman dan anak-anak dapat bermain dengan gembira sementara orang dewasa dapat bekerja dengan baik tanpa terganggu masalah kesehatan. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan harus menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Di beberapa daerah masyarakat mulai sejak LC. Tidak. Perhatikan apa yang akan ibu bacakan ini. Ini ibu baca 2-3 kali. Dengar. Lingkungan sehat, masyarakat kuat. Lingkungan yang sehat merupakan salah satu kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. Lingkungan yang bersih, rapi dan bebas sampah dapat membuat masyarakat hidup lebih nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Di beberapa daerah, masyarakat mulai melakukan kegiatan kerja bakti secara rutin untuk membersihkan selokan, memungut sampah, dan menanam pohon di sekitar rumah. Kegiatan tersebut dilakukan agar lingkungan tetap asri serta udara menjadi lebih segar. Selain itu, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai masalah. Sampah yang menumpuk di selokan dapat menyebabkan banjir ketika hujan turun deras. Air yang tergenang juga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab penyakit. Karena itulah, masyarakat perlu menjaga kebersihan sejak dini agar kesehatan tetap terpelihara. Paragraf keempat, selain menjaga kebersihan, masyarakat juga perlu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Banyak sampah plastik sulit terurai sehingga dapat mencemari tanah dan sungai. Untuk mengatasinya, sebagian warga mulai menggunakan tas belanja kain dan membawa botol minum sendiri saat bepergian. Dengan lingkungan yang sehat, paragraf 5, masyarakat dapat hidup lebih kuat, aman, dan nyaman. Anak-anak dapat bermain dengan gembira, sementara orang dewasa dapat bekerja dengan baik tanpa gangguan masalah kesehatan. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan harus menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Nah, sekarang ibu mau tanya, paragraf mana yang menunjukkan kalimat konotatif? di paragraf nomor Ya. Konotatif, ingat konotatif tadi seperti apa? Bukan itu, di teks, tentukan di teks. lingkungan yang kotor dapat
menyebabkan banjir jika hujan turun deras. Air yang tergenang juga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab penyakit. Karena itulah masyarakat harus menjaga kebersihan sejak dini agar kesehatan tetap terpelihara. Nah, mana kata yang menunjukkan konotatif, Jian? Sebut kata mana yang di kata apa? Dini agar kesehatan tetap terpelihara. Tepuk tangan untuk Jian. Nah, tadi kan konotatif kata yang memiliki arti hiasan atau bukan arti sebenarnya. Di sini dia mengatakan bahwa masyarakat perlu menjaga kebersihan sejak dini agar kesehatan tetap terpelihara. Kata konotatif berada di kata dini. Nah, biar anak-anak kalian sudah paham. Sekarang kita akan lakukan pengamatan itu di luar kelas. Ada yang di belakang kelas, ada yang di depan kelas. Nanti kamu isi di hasil pengamatan yang kamu isi di lembar ini. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Bergabung ke sana. Kau di sini. Nah, di situ terdapat struktur teks laporan. Ada pernyataan umum. Nanti kamu menjelaskan tentang pentingnya lingkungan sehat. Ada deskripsi fakta, penjelasan mengenai kegiatan masyarakat, dampak sampah dan cara menjaga lingkungan. Lalu ada kaidah bahasaan, kalimat kompleks, makna denotatif dan makna konotatif. Nah, sekarang kita bersama Ibu, kita keluar, kita amati di luar. Ayo. Jangan dulu. Kelompok 1 di belakang, kelompok 2 di depan kelas. Ternyata sampah banyak. Kenapa sampah banyak? Air tergenang. Ada air tergenang. Anak sudah toh? Sudah isi hasil pengamatannya? Oke, sekarang Ibu persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Kelompok 1 silakan. Kalian Perkenalkan kelompok kami dari kelompok Melati. Oke, kelompok Melati. Perkenalkan nama saya Ignatius Odea Rizky Seto. Oke, Putra. Perkenalkan nama saya Markus Mendek. Marco. Perkenalkan nama saya Gratia Sebastian. Yang terakhir. Oke, Farel. Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Oke. Pengamatan kebersihan lingkungan di belakang. Hasil pengamatan kami. Nomor 1, masih ada terdapat sampah plastik. Kedua, tidak tersedia tempat sampah dan sampah tidak dibuang pada tempatnya. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu. Saya pisang di Diam.
Cita Meka dari biasa dipanggil Cita. Cita dan Jean. Kelompok dua, Mawar atau Melati? Melati. Oke, silakan. Kami dari kelompok Melati ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Oke. Pengalaman pengelola sampah di halaman depan. 1. Tempat sampah organik sudah tersedia. 2. Sebagai siswa masih membuang sampah tanpa menerima. Jenisnya sampah plastik, daun-daun kering berserakan. 3. Halaman sekolah terlihat cukup bersih pada pagi hari. Yang nomor 2, laporan sederhana. Pernyataan pengelolaan sampah di halaman sekolah penting dilakukan agar lingkungan sekolah tetap bersih dan sehat. Kita harus memilih sampah. Fakta-fakta. Sampah organik sudah tersedia, namun masih ada siswa yang membuang sampah pada tempatnya. Gagasan: mengadakan program sekolah bebas sampah dan lomba memilah sampah atau kelas agar siswa lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan Oke, sekolah. mantap. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Silakan duduk. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Oke, dari hasil pengamatan kalian, menurut kelompok 1 masih terdapat sampah plastik di belakang sekolah dan tidak tersedia tempat sampah dan sampah tidak dibuang pada tempatnya. Benar atau tidak? Benar. Lalu kelompok 2, pengamatan pengelolaan sampah di halaman depan sekolah. Tempat sampah organik sudah tersedia. Sebagian siswa masih membuang sampah tanpa memilah jenisnya. Nah, di sini ibu ingin mengingatkan bahwa menjaga kebersihan itu sangatlah penting agar kamu datang ke sekolah nyaman dan konsentrasi. Oke, anak-anak. Terima kasih, pembelajaran kita sudah selesai. Syukur. Ibu mau tanya dulu, hari ini kamu belajar tentang apa? Oke, hari ini kita belajar mengenai teks non sastra tentang budaya. Bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran? Ada yang mau ditanyakan? Beda. Ibu minta satu orang. Tenang. Marilah kita menyatakan hati dan batin kita untuk berdoa. Atas nama Bapa, Salam Maria, Amin.